sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, mari dapatkan jawaban dan juga solusi hidup sehat di Go Healthy hari ini. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda, dan hari ini mari lengkapi wawasan kesehatan Anda. Bersama kita di sini sudah ada narasumber kita, namanya adalah Opung Abidan. Beliau datang dengan kondisi hipertensi dan juga mengalami pembengkakan jantung. Hari ini pastinya ada solusi dan juga untuk Anda di rumah adakan praktisi kesehatan, memberikan Anda berbagai macam informasi kesehatan untuk kita semua. Mari kita sambut, ini dia Opung Abidan. Opung, selamat datang di Go Healthy, salam sehat ya Opung ya. Opung, tadi ada satu cuplikan Opung ya, mengenai kehidupan yang sebenarnya pemilihannya menurut saya sih salah. Tapi kalau menurut Opung sendiri, bagaimana? Menurut saya itu salah juga. Salah juga. Sebab kesehatan itu paling penting dan harus diutamakan. Kita biar banyak harta, kekayaan berlimpah-limpah. Kalau kita nggak sehat, percuma. Betul sekali Opung. Terima kasih Opung. Mungkin kasih sapaan dulu kepada keluarga. Silakan Opung. Halo, cucu-cucuku. Valerie, Nicole, Jordan, Henry, Daryl, Emma, dan Stephanie. Saat ini Opung sedang berada di acara Go Healthy Metro TV. Mohon acara ini ditonton sampai dengan selesai supaya tahu masalah-masalah mengenai kesehatan lebih dalam lagi. Itu dia, luar biasa. Terima kasih Opung Abidan. Dan kita tidak sendiri pemirsa, pasti ada praktisi kesehatan. Mereka punya banyak sekali informasi untuk kita semua. Ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Salam sehat. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, mari kita lihat perjalanan hidup riwayat kesehatan dari Opung Abidan. Abidan Siburian. Ia mengaku menyesal dulu tidak mengendalikan hipertensinya dengan baik, sehingga kini berdampak pada jantungnya. Abidan mengaku ia sudah tahu punya tekanan darah tinggi sejak masih berusia 50 tahun. Namun, karena gejalanya tidak mengganggu, jadi ia abai. Keluhan yang saya khawatirkan yaitu penyakit jantung. Yang saya belum tahu sekarang saya ada gejala asam urat. Dan seiring bertambahnya usia, serta pola hidupnya yang kurang diatur secara sehat, tubuhnya mulai menunjukkan adanya masalah. Abidan merasa kepalanya jadi sering pusing,
Bahkan penglihatannya tampak buram. Dan puncaknya terjadi ketika ia berusia 74 tahun. Kaki saya bengkak, napas agak sesak. Ketika dicek oleh dokter, ia dikatakan mengalami pembengkakan jantung. Sontak, perasaannya langsung terasa campur aduk. Dulu tubuhnya terasa bugar, kini harus menderita karena penyakit. Harapan saya usia lanjut saya makin sehat. Mari kita main dulu, benar atau salah, dan pernyataan ini syarat akan ilmu. Pernyataannya adalah, tensi tinggi picu namanya pembengkakan jantung. Benar. Kenapa benar, Om? Sebab jantung itu kan mempengaruhi seluruh tubuh ya. Kemudian terjadilah di situ timbul gejala-gejala yang paling utama itu dari pembengkakan di kaki. Oke. Benar ya bahwa yang namanya tensi tinggi bisa memicu pembengkakan jantung. Lalu bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya adalah kita tahu bahwa tensi yang tinggi itu ya disebabkan oleh karena pembuluh darah yang kaku. Akibatnya apa? Jantung itu dia mesti bersusah payah ya untuk bisa memompa darahnya, untuk bisa membawa nutrisi ke seluruh organ-organ vital. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut, ototnya bekerja dengan keras, akhirnya jantung itu, otot jantung yang membengkak, dan membengkak. Pada akhirnya, terjadilah itu yang namanya pembengkakan jantung. Karena otot-ototnya yang makin menebal. Lalu akibat dari pembengkakan jantung apa ya? Seperti yang dirasakan, ya. Sesak nafasnya, kemudian juga bengkak di seluruh kaki. Ya karena kan lama-lama juga otot itu kan ada batasnya. Ya. Kemudian juga bisa terjadi yang namanya gangguan irama jantung, iramanya jadi tidak beraturan. Bahkan yang paling kita takutkan adalah juga bisa terjadi yang namanya serangan jantung ataupun yang namanya stroke. Baik, mari kita ulangi sekali lagi bahwa tensi tinggi picu pembengkakan jantung. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget, Opung. Berarti benar jawabannya. Yang paling tidak terlupakan tensi paling tinggi itu angkanya berapa, Opung? 180. 180 per 100. Rasanya seperti apa, Opung? Wah itu saya jalan itu udah nggak normal itu. Kayak orang udah oleng gitu ya? Oleng iya. Merasa Udah pusing, goyang. Pusing luar biasa itu. Oke, keluhan 1 bulan terakhir ini, kalau Opung bisa ceritakan apa saja? Kepala pusing. Masih pusing. Pusing, terus itu yang terakhir itu ada pembengkakan jantung, tapi sekarang udah kempes. Nah itu kemudian juga saya ada lambung gitu. Dari hasil pemeriksaan, misalkan kolesterol, gula darah, atau asam urat, ada nggak yang nilainya tinggi, Opung? Kolesterol itu melebihi dari 200 sedikit. Gitu. Ya. Untuk asam urat? Asam urat, nah itu saya belum terdeteksi waktu itu. Gula darah ada, Opung? Gula darah enggak. Itu enggak. Ada gangguan tidur nggak, Opung? Ada nyeri-nyeri di punduk? Oh enggak. Enggak ada? Enggak sampai begitu. Gangguan tidur itu karena kan saya sering ke kamar mandi itu. Oke. Karena menurut dokter itu karena dikasih obat untuk jantung itu. Terasa sesak nggak nafas? Sekarang udah mulai terasa, Mas itu. Iya. Iya. Sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, hasil dari pemeriksaan Opung ini 138/92. Ini akan memperberat kerja jantung. Selain berat kerja jantungnya, otot jantung makin lebar, ujung-ujungnya nanti akan gagal jantung. Kemudian yang kedua, pemirsa, dapat dilihat di sini hasil asam urat 8,5. Ini tinggi, Opung. Bisa menyebabkan darah kita menjadi kental, bisa juga menyebabkan fungsi ginjal menjadi menurun. Emang Opung waktu zaman dulu makannya gimana? Waktu masih muda dulu di Jakarta semua dimakan. Ngerokok nggak? Merokok. Oh iya. Nah itu tuh akibatnya. Pengen dilihat nggak tuh yang namanya darah Opung ya akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat ya. Maka darahnya itu akan bergumpal, dia tidak lancar, Opung. Jadi
akibat penggumpalan darah tersebut, ya, pembuluh darahnya juga menjadi lebih kaku, ya, karena menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Makanya jantungnya itu menjadi membengkak. Teknologi laser ini dia bisa membantu yang namanya darah yang kental itu diperbaiki. Lihat, gampang sekali makainya seperti yang dipakai sama Mas Edwin, hanya di pergelangan tangan. Dia bisa membantu untuk mengatasi gumpalan-gumpalan darah, memecahkan gumpalan-gumpalan darah itu sehingga aliran darah menjadi lancar. Dan ada satu hal lagi, kan kita tua, makin tua pembuluh darah memang makin kaku, apalagi dengan pola hidup seperti itu, ya. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, ada 3 sinar. Sinar itu akan menembus dari mulai lapisan kulit paling luar, dermis, hipodermis, sampai kena ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah itu yang namanya nitric oxide yang bisa menyebabkan pembuluh darah elastis itu diaktifkan kembali. Ketika nitric oxide itu diaktifkan kembali, maka dia akan melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Nah, opung ini tepat banget karena kan tekanan darahnya tinggi tadi, ya. Maka dengan dilebarkannya pembuluh darah, dilenturkannya pembuluh darah, maka tekanan darahnya akan menurun. Darah ini jangan sampai kental, karena kalau kental akan mempermudah terbentuknya trombus. Trombus adalah suatu gumpalan darah pada pembuluh darah. Coba pemirsa bayangkan apabila sumbatan ini ada di otak, resikonya adalah stroke. Dan apabila terjadi pada pembuluh darah jantung, resikonya adalah serangan jantung. Nah, ketika tadi teknologi yang sudah Mas Boy jelaskan digunakan, maka bekuan atau trombus ini akan diuraikan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Karena kualitas darah yang baik ini akan memberikan kesehatan yang optimal. Kalau aliran darah kita lancar, otomatis suplai nutrisi, suplai oksigen ke organ-organ vital, salah satunya jantung, otak, ginjal, ini akan baik. Nah, kalau organnya baik, maka fungsinya akan lebih baik. Nah, itu kenapa butuh aliran darah yang lebih baik. Jadi pemirsa, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Selagi ada kesempatan yang kedua, sama-sama langsung kita gunakan teknologi laser ini, yaitu ini, Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Cara pakainya gampang sekali, cara nyalainnya ditekan, nanti dia akan menyala, tekan sekali lagi. Nah, sinar lasernya sudah kelihatan sekarang. Begitu Opung, sangat simpel. Nah, ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser, ingat, sehari dipakai 2 kali Opung. Durasinya 15 sampai 60 menit pemirsa. Nah, ini bisa bantu kendalikan banyak hal. Dari diabetes, hipertensi, itu Opung punya hipertensi. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu asam urat tinggi itu 8,5 tadi angkanya Opung ya. Nah, ini semuanya harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Tadi sudah dijelaskan, komplikasi itu berbahaya. Serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk EQ Laser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Nah, untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, Dokter Laser atau EQ Laser hanya tersedia melalui, catat pemirsa, call center. Tuh nomornya muncul di layar Anda saat ini. Langsung dihubungi pemirsa. Ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya mari langsung kunjungi di showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi, pastikan Anda mendapatkan Dokter Laser atau EQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan?
kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kita lanjut bincang-bincang kita, belajar banyak. Ada solusi paling tepat untuk kehidupan Anda. Opung, kalau kita tarik ulur ke belakang ya Opung ya. Kira-kira yang bisa memicu hipertensi ini yang dulu dimakan seperti apa Opung? Dulu saya bebas makan ya. Bebas makan itu terutama santan-santanan Makanan itu. bersantan. Kemudian ya makanan favorit saya dulu itu kikil itu. Minuman manis dulu saya suka juga. Tapi nggak terlalu lah itu. Dulu rajin olahraga nggak Opung? Dulu saya rajin, malah saya pemain sepak bola dulu di perusahaan gitu. Iya. Tapi ternyata makannya tidak terkendali, tidurnya tidak berkualitas, ada hipertensi. Sebelum kita lanjut bincang-bincang kita, makin hangat, ada juga nih informasi tambahan untuk Anda. Ini dia, tahukah Anda kaki bengkak tanda penyakit jantung? Bagi Anda yang mengalami bengkak di tungkai bawah, hati-hati ya pemirsa. Bengkak yang saya maksud adalah penumpukan cairan di tungkai bawah. Dan ketika ditekan akan terbentuk cekungan. Cekungan ini tidak bisa balik dengan cepat, butuh proses. Seperti Anda lihat di sini, ada bengkak di kaki, kemudian ditekan akan terbentuk adanya cekungan. Nah, cekungan ini akan kembali seperti semula, tetapi dia butuh waktu. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya adalah gangguan jantung. Di mana pada saat terjadi gangguan jantung akan terjadi gangguan pada pompa. Nah, fungsi jantung adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah tungkai bawah. Ketika darah itu sudah masuk ke tungkai bawah karena gangguan pompanya, maka dia tidak bisa balik. Dan sesuai dengan hukum alam bahwa cairan itu mencari tempat yang rendah. Makanya menumpuk di area tungkai. Ini sebabnya pada gangguan jantung dapat terjadi pembengkakan atau sering disebut sebagai edema. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami keluhan bengkak di tungkai dengan ciri-ciri yang tadi saya jelaskan, lakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang optimal. Nah, pastinya kita mau Opung sehat ya. Ini ada solusi pemirsa. Teknologi sekarang sudah sangat maju, benar ya Mas Boyke ya? Teknologi laser, ada juga ekstensinya begitu banyak bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, Opung juga mesti tahu, pemirsa juga mesti tahu, teknologi laser itu tidak hanya untuk darah dan pembuluh darah. Dia juga merangsang titik-titik akupunctur. Ada yang namanya PC 6 dan 7. PC itu singkatan dari perikardium, ya. Dan HT itu dari heart, jantung. LU 789 itu dari lungs, paru-paru. Jadi selain aliran darahnya baik, si jantung pun disehatkan dengan metode akupunctur. Si paru-paru juga disehatkan. Si selaput jantung juga disehatkan. Akibatnya apa? Dari mulai sumbernya jantung, paru-paru, tempat kita menerima oksigen, sampai ke pembuluh darah itu terbantu dengan teknologi yang hanya dipakai di pergelangan tangan. Ya, nah itulah namanya gabungan teknologi antara Barat dan Timur. Nah di samping itu juga ada yang ditaruh buat di hidung, namanya teknologi intranasal. Teknologi intranasal ini kenapa sih harusnya ditaruh di hidung? Pasti pemirsa nanya begitu. Karena di hidung itu ada pembuluh darah, ya, dan itu dekat sekali dengan pembuluh darah kita di otak.
Ya, otak itu penuh dengan pembuluh darah dan banyak sekali pusat-pusat. Apalagi yang kita udah tua-tua ini, aliran darah di otak harus lancar banget. Pusat satu bisa membantu untuk memperlambat terjadinya proses kepikunan. Ya, karena ada yang namanya pusat memori untuk untuk membantu juga terjadinya yang namanya mata kabur atau telinga juga ketulian. Itu juga terbantu. Ya, termasuk juga membantu untuk kalau kita lagi musim-musim seperti ini, orang tua kan mudah sekali terkena yang namanya sinusitis, nafas sesak. Nah, itu terbantu dengan yang namanya teknologi intranasal. Bagaimana teknologi laser membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, yang dibantu adalah memperbaiki irama sirkadian. Irama sirkadian ini yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Pada saat malam hari, ketika teknologi laser itu digunakan, maka akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu hormon, yaitu melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Ya, jadi ketika melatonin ini meningkat jumlahnya dalam tubuh, maka tidurnya akan berkualitas. Kalau tidurnya berkualitas, bangun tidur juga akan lebih bugar, tekanan darah akan stabil. Kemudian pada saat pagi dan siang hari digunakan, tetapi jangan berpikiran akan menyebabkan ngantuk. Tidak. Karena yang diproduksi adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini hormon waspada. Dia akan memperbaiki mood kita dan dapat meningkatkan energi. Jadi ketika teknologi laser ini digunakan, maka yang tadinya lemes akan lebih berenergi. Tadi kan bilang ada asam uratnya 8,5. Iya. Bisa terbantu nggak sih dengan teknologi laser? Bisa. Ya. Kenapa? Bagaimana prosesnya? Jadi si teknologi laser itu juga dia akan mengubah yang namanya gula, yang namanya kolesterol. Jadi orang-orang diabetes nih, yang kolesterol, hiperkolesterol, ataupun yang asam uratnya tinggi, itu akan diubah yang namanya mitokondria, yaitu bagian daripada inti sel. Dia akan mengaktifkan ya yang namanya nitric oxide-nya, kemudian mengubahnya tadi gula, kolesterol, asam urat itu menjadi energi. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita bangun segar karena yang namanya gula, kolesterol, asam urat yang terus-menerus muter-muter di dalam aliran darah kita diubah menjadi energi sehingga kadar gula, kadar kolesterol, kadar asam urat turun, tapi badan kita menjadi lebih segar. Mari kita lihat masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser dan bisa mengendalikan kondisi kesehatannya, bahkan meningkat kondisi kesehatannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi waktu sebelum di bypass yang jelas setiap serangan jantung, wah sudahlah. Kesannya seperti di tengah, seperti tertekan suatu benda yang luar biasa. Beratnya itu luar biasa, sakit luar biasa. Nah alhamdulillah saya setelah pakai teknologi laser ini, yang jelas manfaatnya luar biasa. Pengaruhnya besar. Kualitas tidur saya itu luar biasa. Nyaman bukan main, kemudian dada juga semakin enteng. Yang jelas kolesterol saya normal, tensi perubahannya nyata. Tempo hari sebelum pakai itu saya masih 143 sistolik, diastoliknya sih cuma 8 sekian. Ini tadi udah turun jauh, 130-an. Asam urat 8,1, tadi sudah 7. Terima kasih teknologi laser. Dari awal sampai akhir, apa yang Opung dapatkan hari ini? Ya sungguh banyak yang saya dapatkan hari ini. Terutama itu tadi, saya terutama mengenai laser ini ya. Ini saya baru awam benar. Tapi setelah saya di sini, saya udah mengerti akan manfaatnya yang luar biasa gitu. Untuk kesehatan kita. Ya, mudah-mudahan pemirsa juga begitu. Dari awam mengerti dan yang penting adalah take action. Betul nggak? Betul sekali, setuju. Selalu ingat, kita manfaatkan teknologi terkini yaitu dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Jadi, penggunaan rutin dari dokter laser ini sehari dipakai, ingat ya, 2 kali. Durasinya 15-60 menit. Bisa bantu kendalikan banyak sekali. Dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi itu yang berbahaya. Serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen kita, dokter laser maupun equalizer hanya tersedia melalui, catat baik-baik pemirsa, call center. Nomornya muncul di layar Anda, langsung saja hubungi. Ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya ayo kunjungi showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.